Masya Allah. Waduh, aplikasi apa aja ada. Ada TikTok, Facebook, YouTube, IG. Aduh, macem-macem nih. Ada game. Luar biasa ini. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pemirsa rasis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas masalah kecanduan gadget yang bisa berujung petaka bahkan musibah. Kenapa dibilang petaka dan musibah? Ketika kita bisa mengakses aplikasi apapun ada, kemudian kita download, itu bisa jadi musibah buat siapa? Musibah bagi pelakunya. Antara seorang anak, antara seorang ibu dan anak dan ibu, orang tuanya dan anak pun pada kedua orang tuanya. Ketika mereka menggunakan gadget, satu sama lain kurang adanya perhatian. Nah, ketika sang anak sudah kecanduan yang namanya gadget, bahkan sudah berjam-jam, ada yang sibuk dengan game online. Ada yang sibuk dengan game, bapaknya main game, anaknya main game, ibunya main game, kakaknya main game. Bisa juga neneknya main game. Nah, ketika mereka melakukan seperti itu, sibuk di gadget, ketika ada azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang, lalu handphone masih dipegang, masih bermain berlama-lama dengan game. Padahal panggilan Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita, bayangkan saja, tidak digubris. Na'udzubillah, na'udzubillah. Musibah buat siapa? Penggunanya. Ketika orang tua memanggil anaknya kemudian dikasih handphone, berlama-lama main handphone. Ketika orang tuanya perintah, nak, kamu tahu sarung kaki papa di mana? Sang anak asik main game. Ya, terus orang tuanya manggil yang kedua, nak, kamu tahu sarung kaki papa di mana? Anak terus sibuk main game. Ya, terus. Musibah buat orang tuanya. Dipanggil lagi sama mamanya, nak, kamu tahu lipstik mama di mana? Udah, mama cari aja deh, aku lagi sibuk nih main game online. Ini tentunya akan menjadi musibah terbesar bagi kedua orang tuanya. Bahkan ketika handphone dipegang oleh anaknya masuk kamar, orang tuanya tidak bisa mengontrol kedua anaknya. Kita tidak tahu apa yang ditonton. Banyak aplikasi yang mudarat bagi penggunanya ketimbang manfaatnya. Ketika dalam kamar, otomatis orang tua tidak akan bisa mengontrol anaknya. Siapa tahu dia lagi sedang sesuatu menonton yang sangat negatif, yang tidak pantas mereka tonton. Karena akses di dunia digital ini sangat menjanjikan. Tidak pandang kecil, tua, besar. Semua ada di aplikasi. Ketika tayang-tayangan yang tidak baik, yang kurang baik, maka akan menjadi tuntunan. Oleh karenanya harus hati-hati kita sebagai kedua orang tua. Dikasih waktu ketika mereka menggunakan gadget, mungkin untuk game 1 jam. Kalau seandainya berlama-lama main gadget, berlama-lama main game, otomatis bisa mempengaruhi sesuatu keburukan bagi sang anaknya. Kenapa? Ada sesuatu nilai yang tidak bermanfaat, mudarat, dan ini menjadi musibah buat kedua orang tuanya. Begitupun Anda dengan teman Anda, dengan kawan Anda, ketika asik berbicara, yang sebelah sana main handphone, yang sebelah sini main handphone, yang sebelah sana main chattingan, yang sebelah sini main game, yang sebelah sini main aplikasi TikTok. Kalau sudah seperti ini, padahal satu sama lain sering asik berbicara, artinya kemobrokan akhlak kita lihat ada di tengah-tengah kita.
Kalau seandainya gadget dipegang orang yang berilmu, orang soleh, orang cerdas, insya Allah beliau, orang-orang itu akan mampu. Bukan dia yang dikuasai oleh aplikasi, tapi dia bukan aplikasi yang menguasai dia, tapi dia menguasai aplikasi. Ketika ada lawan bicaranya, maka dia akan mendengarkan dengan baik. Contoh misal, temannya ajak berbicara, ada tamu katakanlah datang menghampiri, assalamualaikum. Yang satu asik temannya main handphone, yang sebelah sini main handphone, sebelah sana main handphone. Padahal ada tamu datang ke rumahnya. Jawabnya apa? Sambil lihat gadget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Di mana akhlaknya? Di mana budi pekertinya? Allahu Akbar. Kemudian sang tamu itu bertanya, adakah orang tua kamu? Apa? Sang anak menjawabnya, tadi kebetulan papa baru pergi. Nah, kalau sudah seperti ini, musibah. Lalu lawan bicaranya juga saling satu sama nggak saling menatap. Masing-masing asik dalam menggunakan gadget. Musibah terbesar di mana akhlaknya. Padahal ketika orang ngajak bicara, minimal kita harus menatapnya. Taruh handphone, matikan, pandang sahabat kita. Jangan sampai kita disibukkan gadget. Padahal ada orang yang berbicara dengan kita, lalu kita tidak tanggapi, sakit hati. Ini musibah terbesar dan salah satunya akan menjadi bumerang buat pelakunya. Tentunya ini musibah terbesar bagi orang-orang yang menggunakan gadget, namun dia dikuasai oleh aplikasi. Namun kuasailah aplikasi tersebut, tapi jangan lupa ada norma-norma agama di situ. Ada norma-norma akhlak di situ antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, lawan dan teman-teman dan kawan. Berapa banyak orang bisa bermusuhan lewat gadget. Ketika ada sesuatu sindir yang menyakitkan, lalu diposting lewat Facebook dengan kata-kata yang tidak baik. Contoh misalnya sakit hati dengan kata-kata yang kurang baik, lalu diposting di Facebook, di WA dan sebagainya. Kemudian yang nonton itu ratusan orang. Ini musibah terbesar. Belum lagi ditambah lagi kita sesuatu yang memang kurang ajar. Mereka memposting sesuatu yang tidak pantas mereka lakukan. Contoh, ketika anaknya melakukan suatu kegiatan, anaknya terlihat, ada auratnya terlihat. Ada anak yang menampakkan auratnya. Lalu diposting orang tuanya. Padahal anaknya usia udah 14 tahun. Di mana otak mereka? Ketika yang nonton ratusan orang, bahkan jutaan orang, berapa banyak orang yang nonton melihat tayangan anak Anda. Ini musibah terbesar. Pada akhirnya Anda nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi banyak para orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketika ada tayangan yang kurang baik, lalu mereka mendownload dan sebagainya, lalu disebarkan lagi. Na'udzubillah, astaghfirullahaladzim. Maka gunakan gadget ini untuk mendekatkan sarana ibadah kita kepada Allah. Dengan cara apa? Contoh posting yang baik-baik. Contoh misalkan ketika ada kita pandai baca Quran, divideokan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Diputuin, kemudian divideokan, diposting di Facebook ini. Ini menjadi ladang amal ibadah. Kenapa? Aplikasi yang saat ini digital ini sangat mempengaruhi sesuatu nilai kebaikan. Kalaulah kebaikan-kebaikan kita lakukan lewat media sosial, pasti alangkah beruntungnya kita mendapatkan income pahala yang luar biasa. Akan tapi ketika sesuatu keburukan kita posting, akan menjadi bumerang buat kita. Maka nanti semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai orang tua, maka ketika gadget ada dipegang oleh anak, di tangan anak kita, maka perhatikan dengan penuh. Kasihkan dia arahan, masukan supaya dia tidak terlihat sesuatu nilai keburukan. Nilai kebaikan yang ada di mata orang tua. Katakan, ajarkan kepada anak-anak kita. Boleh sah-sah saja untuk megang sebuah gadget. Akan tapi perlu adanya arahan, masukan kepada anak. Nah, hati-hati, ada tontonan yang tidak baik, yang tidak pantas kamu lihat.
Yang tidak baik kamu tonton, arahkan. Jangan sampai ketika gadget ini dipegang oleh anaknya, lalu tidak ada arahan, masukkan dengan nasihat, otomatis anak ini bisa mengakses aplikasi yang bisa tentunya membuat dia dalam keburukan, kemaksiatan. Hati-hati, ini dunia digital. Media sosial ini sangat menjanjikan. Sesuatu tonton yang tidak baik, tidak pantas, pasti tidak kecil besar akan lihat semua akses yang ada di media sosial. Maka jadikan sarana media sosial ini untuk mencari ladang amal ibadah kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi perlu adanya nilai-nilai agama yang masuk dalam diri kita sehingga kita kuat ketika kita memegang gadget, kita sudah menguatkan akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ramadan ini isi dengan aplikasi yang religius yang bisa mendatangkan Allah ridha kepada kita. Pemirsa, rahasia saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan, ketika Anda menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, maka selalu senantiasa anjuran yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu madu hijau herbal. Madu hijau herbal ini sangat baik dan manfaat, khusus buat obat dan khususnya buat umat. Itu mengobati asam lambung ringan maupun yang sudah kronis. Nah, ini solusinya. Madu hijau herbal, insya Allah bisa mengobati segala macam penyakit. Kata Rasul, likuli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, wasilah asbab meminum madu ini, maka penyakit yang kita derita, yang ada pada diri kita, insya Allah akan sembuh. Asalkan yakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya baik dikonsumsi menjelang imsak dan sesudah berbuka puasa. 2 sendok saja. Insya Allah dah. Doa jangan lupa. Mudah-mudahan bermanfaat, khasiat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.